Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liam Rita. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksistensi Allah. Eksistensi Allah itu adalah wujudullah atau keberadaan. Seorang muslim mengimani bahwa Allah Ta'ala itu wujud atau ada. Di antara dalil-dalil yang melandasi keyakinan ini adalah, yang pertama adalah ad-dalilul fitrih, yang artinya dalil fitrih. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan sejak di alam ruh. Manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Baik, di sini ada salah satu ayat yang melandasi eksistensi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum mautarabin summa idza antum basyarun tantasirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Firman-Nya, khalaqakum min turab, Dia telah menciptakan kamu dari tanah. Dipahami oleh banyak ulama dalam arti menciptakan asal usul, yakni leluhur kamu Adam alaihissalam dari tanah. Ada juga yang memahami kata tanah di sini dalam arti sperma sebelum pertemuannya dengan indung telur. Mereka memahami demikian atas dasar bahwa asal usul sperma adalah dari makanan manusia, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah. Apapun makna yang Anda pilih, yang jelas manusia berasal dari tanah, sedangkan tanah tidak memiliki unsur kehidupan. Namun, manusia dapat hidup bahkan berkembang biak. Kata summa kemudian mengisyaratkan betapa tinggi dan jauhnya jarak kehebatan antara kejadian manusia yang hidup, bergerak dan berkembang biak dengan asal kejadiannya. Sebagai tanah yang mati, ia juga dapat dipahami sebagai isyarat tentang adanya sekian banyak proses yang dilalui manusia sejak asal usul kejadiannya sebagai tanah hingga mencapai tahap kemampuan berkembang biak. Tahap-tahap itu disebut antara di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 22. Bahkan terjadi peralihan yang demikian hebat dari tanah dan setetes mani. Kata iza pada ayat di atas digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Kandungan makna itu tidak tertuju kepada kejadian manusia dalam arti tiba-tiba lahir tanpa proses, tetapi dadakan itu terjadi bagi yang berpikir setelah melihat aktivitas dan dampak-dampak aktivitas yang tidak diduga dapat lahir dari makhluk yang asalnya adalah tanah. Kata basyar digunakan Al-Quran untuk menunjukkan manusia secara umum yang kesemuanya memiliki persamaan dalam potensi kemanusiaan, tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dalam sifat individual atau tingkat kecerdasan pikiran dan emosi masing-masing. Kata ini juga mengesankan pencapaian masa kedewasaan dan kemampuan berhubungan seks. Itu sebabnya di sini ia dikaitkan dengan keterpencaran yang mengesahkan jumlah yang banyak sebagai akibat mengabaikan itu. Ar-Razi dalam tafsirnya memperoleh kesan dari kata basyar sebagai makhluk yang memiliki potensi mengetahui manusia menjadi manusia bukan karena geraknya sebagai binatang pun bergerak. Nah, potensi berpengetahuan dan penggerak sungguh jauh dari sifat tanah. Namun, itu dimiliki manusia yang asalnya tanah. Itu adalah sesuatu yang menakjubkan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lebih kurang dari Ar-Razi. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan di sini tentang penciptaan manusia. Di sini saya akan membacakan ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hindum minad dahri lam yakun syai'im mazkura. Yang artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran Surah Al-Insan ayat 1. Ayat tentang penciptaan manusia telah berlalu pada diri manusia masa yang panjang. Sebelumnya ia tidak ada, tidak pernah disebut, di mana berawal dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi gumpalan daging, hingga ditiupkan ruh, sampai bisa menjadi manusia yang sempurna. Fungsi hal yang bermakna apakah di sini adalah bermaksud mengungkapkan makna qad yang bermakna menegaskan kebenaran apa yang terjadi itu. Hal ati alal insan. Hal ati alal insan yang artinya bukankah telah datang atas manusia, yakni telah datang kepada manusia saat masih dalam diri bapak mereka, Adam. Hiyaman zahri, satu waktu dari masa. Terdapat pendapat mengatakan yakni 40 tahun sebelum ditiupkan ruh kepadanya, ia diciptakan dari tanah liat, kemudian dari tanah yang membantu, dan kemudian dari tanah yang kering. Madhkuran syai'in lam yakush syai mazkuran yang artinya sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, yakni sebelum ditiupkan nyawa kepadanya. Pendapat lain juga mengatakan yakni telah berlalu masa yang panjang, sedangkan Adam sama sekali belum diciptakan dan belum disebut oleh makhluk manapun. Semakin dalam kita mempelajari isi dalam kandungan Al-Quran, maka akan semakin jelas pertemuannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Banyak penemuan-penemuan ilmiah pada abad-abad terakhir ini yang justru telah disebutkan dalam Al-Quran. Padahal kita mengetahui bahwa kitab suci umat Islam ini telah turun ribuan tahun sebelum dunia sains berkembang. Hal demikian dapat menjadikan bukti bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan atau karangan manusia, melainkan diturunkan langsung dari Yang Maha Kuasa melalui manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran juga berkaitan dengan ilmu sains dalam kehidupan kita sehari-hari, hal tersebut juga termasuk proses penciptaan manusia yang ada di dalamnya. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 6 telah disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dengan 3 tahap. Dia menciptakan kamu dari seseorang diri, kemudian dijadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Kata 3 kegelapan di atas dapat merujuk kepada 3 tahapan pertumbuhan bayi di dalam rahim. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya perkembangan sains. Ilmu biologi modern telah mengungkapkan bahwa adanya pembentukan embrio dalam bayi akan terjadi dalam 3 daerah yang berbeda dalam rahim ibu. Fase penciptaan manusia, Al-Quran menggunakan istilah kegelapan karena memang proses penciptaan manusia dalam perut ibu terjadi di dalam rahim yang gelap. Dalam buku elektronik Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut. Kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahap, yaitu preembrionik 2,5 minggu pertama, embrionik sampai akhir minggu ke-8,
dan fetus atau janin dari minggu ke-8 sampai lahiran. Fase-fase ini mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan bayi. Ringkasannya, ciri-ciri utama tahap perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama atau preembrionik. Proses penciptaan manusia dapat dijelaskan pada fase yang pertama atau disebut dengan preembrionik. Saat fase ini, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel kemudian menjadi segumpal sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunannya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Tahap yang kedua adalah embriotik. Proses penciptaan manusia yang berikutnya memasuki tahap kedua atau disebut dengan embriotik. Tahap ini berlangsung 5,5 minggu. Bayi pada tahap ini disebut embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Dan yang tahap ketiga adalah fetus atau janin. Proses penciptaan manusia yang ketiga atau fase fetus dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga kelahiran. Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang hanya 3 cm, kesemuaan organnya sudah jelas. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang proses penciptaan manusia secara runtut, misalnya Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat di atas ada beberapa proses penciptaan manusia yang dapat dijelaskan sebagaimana ayat di atas, yaitu sulalah mintin, saripati tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan baik mau tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah yang kemudian dicerna dan menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Yang kedua adalah nuftah atau air mani. Makna asal kata nuftah dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Dalam tafsir Al-Misbah, yang dimaksudkan dengan nuftah adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar 200 juta benih manusia, tetapi yang berhasil dan bertemu dengan ovum wanita hanya 1. Alaqah atau segumpal darah. Alaqah diambil dari kata alaqah yang sesuatu membeku, tergantung atau berdempet, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Terus mudghah, segumpal darah. Dalam ilmu kedokteran, ketika sperma pria bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Melalui hubungan ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu dan pertumbuhannya. Baik, mungkin hanya itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.